Politik identitas perlu? Oh, perlu sekali. Karena setiap orang melekat pada dirinya identitas masing-masing. Dan setiap orang itu mempunyai lebih dari satu identitas. Saya ambil contoh nih, saya nih. Saya orang yang berasal dari suku Gorontalo. Tentu saya mempunyai perasaan yang sama, kedekatan emosional dengan orang Gorontalo. Tapi saya lahir di Malang, Jawa Timur. Tentu saya juga pernah berinteraksi secara emosional dengan warga di Malang. Maka identitas saya sebagai orang Gorontalo juga warga Jawa Timur. Kemudian ada identitas lain. Karena saya dari Gorontalo, saya mempunyai perasaan dan identitas yang sama. Jika kita besarkan, saya mempunyai identitas dengan teman-teman saudara-saudara saya dari kawasan timur Indonesia. Itu identitas. Ketika kita berhadapan dengan warga di luar itu, maka mudah buat kita untuk memetakan bahwa ini aspirasi kami dari kawasan timur Indonesia, atau lebih kecil lagi, ini aspirasi kami dari Gorontalo. Itulah politik identitas. Yang tidak boleh itu adalah ketika politik identitas ini meniadakan identitas orang lain. Itu masalah. Ada lagi, saya mempunyai identitas tambahan sebagai seorang yang pernah sekolah di sebuah sekolah SD, SMP, SMA. Maka saya mempunyai perasaan yang sama dengan teman-teman saya itu. Atau saya pernah menjadi alumni dari sebuah Universitas Indonesia, ilmu politik. Maka tentunya saya mempunyai perasaan yang sama ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang berjaket kuning itu. Itu politik identitas. Ketika UI meniadakan ITB, itu tentu masalah. Namun semua orang membutuhkan identitas itu. Jika kita tarik dalam sebuah kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara Indonesia, maka semua orang mempunyai identitas yang sama, keindonesiaannya. Ini penting buat kita. Ketika saya lahir dan dibesarkan sebagai Muslim, maka itu adalah identitas saya sebagai Muslim. Apakah kemudian identitas saya sebagai Muslim meniadakan identitas orang lain di luar itu sebagai non-Muslim? Itu adalah sebuah kekeliruan. Karena apa? Kita membicarakan dalam konteks sebuah negara. Ketika saya berhadapan atau ketika saya ini dapat perasaan yang saya alami itu juga sama dengan teman-teman lain yang berasal dari kawasan yang berbeda. Saya mengambil contoh. Ini contoh yang paling gampang dikenali. Aktivis politik yang saya kenal atau yang sering kita lihat di media, saya menyebut beberapa nama. Sebutlah ya, saya menyebut dari PDIP ada Adiana Pitupulu, ada dari mana lagi ya, pokoknya salah satunya itulah. Perasaan saya ini tentu juga sama dengan perasaan yang lain. Saya mengambil contoh seorang aktivis politik dari PDIP, namanya Adiana Pitupulu. Saya tidak mengenal dia dan dia juga tidak mengenal saya. Kami tidak pernah duduk dalam sebuah majelis, dalam sebuah pertemuan. Tapi kita bisa bersatu, bisa berkumpul ketika ada sebuah kepentingan besar yang namanya merawat Indonesia dari suasana demokrasi. Kenapa kita bisa berkumpul? Karena kita punya perasaan yang sama. Kita punya akal sehat yang sama. Bagaimana merawat Indonesia agar tidak menjadi negara yang otoritarian. Demikian juga teman-teman yang ada di Aceh, teman-teman yang ada di Padang, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Selatan, ataupun Jawa Tengah, Jawa Timur.
DKI Banten sama. Kami tidak saling mengenal, tapi kami bisa berkumpul dengan perasaan dan suasana kebatinan yang sama ketika kita bicara demokrasi. Ketika kita bicara bagaimana merawat demokrasi yang telah kita perjuangkan ini. Artinya akal sehat kita lah yang akan menyambungkan orang per orang, suku per suku, wilayah per wilayah, agama apapun. Kita akan bersatu ketika kita bicara bagaimana merawat demokrasi. Dan kita semua ini yang mempunyai perasaan yang sama terhadap demokrasi disebut dalam literatur manapun di dunia ini namanya kelompok pro demokrasi. Tentu di sebelah sana ada kelompok lain yang namanya kelompok anti demokrasi. Kelompok yang anti demokrasi ini tentu mereka juga mempunyai argumentasi lain untuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi yang mereka tidak bisa ingkari adalah bagaimana mengharmonisasi pikiran dan perasaan mereka dan akal sehat mereka mengenai perilaku anti demokrasi itu. Jadi pada pemilu 2024 nanti ini mudah bagi kita untuk membagi dalam dua arus besar, dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok pro demokrasi dan kelompok anti demokrasi, kelompok akal sehat dan kelompok sakit akal. Nah, dua kelompok ini mudah buat kita untuk membagi. Buat teman-teman dalam rangka menghadapi pilpres nanti, maka argumentasi ini dapat kita gunakan mengukuhkan, meneguhkan sikap politik kita bahwa apakah kita masuk dalam kelompok pro demokrasi atau kita masuk dalam kelompok anti demokrasi. Mudah buat kita membacanya. Demikian, salam akal sehat.